Sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang pertama yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 menjalankan dua sistem pemerintahan, yaitu yang pertama adalah sistem presidensial dan yang kedua adalah sistem parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada bulan November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Sedangkan pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi atau RIS. Adapun ciri-ciri dari demokrasi liberal, salah satu cirinya yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi pergantian kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Nasir, yaitu pada tahun 1950 sampai 1951. Adapun program-program dari Kabinet Nasir yang pertama adalah menggiatkan program keamanan dan keterampilan. Berikutnya, menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat, gerakan banteng yang diprakarsai oleh Sumitro Djodjodikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo. Berikutnya, memperjuangkan masalah Irian Barat. Selanjutnya, masa berakhirnya dari kabinet ini adalah adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah, diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis. Karena dalam PP nomor 39 terlalu menguntungkan Masumi. Nah, akhirnya menyebabkan kabinet dari Nasir ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet yang kedua setelah Kabinet Nasir yaitu Kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai 1952. Adapun program-program dari Kabinet Sukiman adalah menjamin keamanan dan ketentraman, kemakmuran rakyat, mempercepat pemilu, politik bebas aktif, dan membuat undang-undang tentang serikat buruh. Masa berakhirnya adalah pembebasan 950 orang tahanan SOB atau State Van Oorlog on Barek, mosi tidak percaya dari Sunarjo atau dari Partai PNI. Munculnya mosi ini berkaitan penandatanganan Perjanjian Mutual Security Arts atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Mele Chortran, yaitu Duta Besar Amerika Serikat, yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat. Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA, tindakan Subarjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik dari luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi di Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri yaitu bebas dan aktif. Nah, kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo, yaitu
pada tahun 1952 sampai 1953. Adapun program-program dari Kabinet Wilopo adalah memajukan tingkat penghidupan rakyat, mengatasi keamanan dan kebijaksanaan sebagai negara, melengkapi undang-undang perburuhan, perbaikan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya adalah politik yang bebas dan aktif. Masa berakhirnya dari Kabinet Wilopo yaitu peristiwa Tanjung Marufah. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Delhi, Lantas Flerenge. Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I, yaitu tahun 1953 sampai tahun 1955. Program-program kerjanya yaitu melaksanakan pemilihan umum pertama yaitu pada tahun 1955, mengajukan tingkat kehidupan rakyat, mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai negara, melengkapi undang-undang perburuhan, mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan. Nah, berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amidjoyo adalah keretakan partai pendukung. Koalisi yang dibentuk memunculkan PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Yang kedua adalah, berikutnya adalah Soekarno kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk yang tidak melibatkan PKI karena Presiden menghendaki masuknya PKI di dalam kabinet. Namun, kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masumi, NU, dan PSII agar mau menerima wakil PKI ataupun simpatisannya untuk duduk di dalam kabinet. Namun, kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai tersebut. Yang berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tahun 1955 sampai 1956. Program kerjanya adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, mengatasi masalah desentralisasi, inflasi, dan korupsi, mengembalikan Irian Barat, dan melaksanakan kerjasama Asia-Afrika. Masa berakhirnya dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet ini mengalami kendala kebijakan yang diambilnya berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II, yaitu pada tahun 1956 sampai 1957. Program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II adalah perjuangan mengembalikan Irian Barat, pembentukan daerah otonomi, dan pembentukan DPRD, mengusahakan nasib buruh, serta mewujudkan perekonomi kolonialisme menjadi perekonomian nasional. Berakhirnya adalah munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah, membuat Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya Undang-Undang Negara dalam keadaan darurat, perang atau State Van Oorlog, Pileg, SOP di seluruh Indonesia. Yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan second kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Program kerja dari Kabinet Juanda adalah Pancakarya. Kelima program tersebut meliputi membentuk dewan,
normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMP, perjuangan Irian, mempergiat pembangunan, serta membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Masa berakhirnya dari Kabinet Juanda adalah pada masa Kabinet Juanda ini terjadi percobaan pembunuhan Presiden Soekarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden mengumumkan dekret Presiden. Nah, itulah tadi kabinet pada masa demokrasi parlementer. Berikutnya adalah B. Sistem kepartean. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASUMI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berikutnya adalah pemilihan umum, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Nah, pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilu pertama dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 dengan memilih parlementer, yaitu tanggal 15 Desember tahun 1955 dengan memilih Dewan Konstituante. Partai pemenang pemilu tahun 1955 adalah PNI, MASUMI, NU, dan PKI.